Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kesibukan duniawi. Allah gerakan hati nurani kita dengan hidayahnya, menggerakkan seluruh anggota tubuh kita ringan langkah menuju Masjid Al-Ittihad Permata Pamuliang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan niat tulus dan ikhlas, segala niat kebaikan dan amal ibadah yang kita lakukan pada pagi hari Sabtu ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh yang merupakan perbekalan terbaik yang menghantarkan kita dan mengiringi kita menuju keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, pilihan dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalahnya, membawa agama yang hak yang menyelamatkan manusia dari hiruk pikuk kebodohan, kemunafikan dan kemusyrikan, dari kehancuran moral menuju ridha dan magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, ketika dakwah gerak dan lajunya dibatasi, bahkan para nabi dan para sahabat diintimidasi, disayembarakan untuk dibunuh. Ketika ketenangan dan ketentraman tidak bisa diharapkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kekasihnya, utusannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan kota Makkah menuju kota Yasrib yang pernah hadir di dalam mimpinya, untuk mengembangkan dakwah dan misinya sebagai nabi dan rasul, untuk menyampaikan dakwahnya. Hal ini termaktub di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun.
Ayat yang baru saya sampaikan tadi terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 56. Wahai hambaku yang beriman, sesungguhnya tanahku sangat luas, bukan hanya Makkah dan sekitarnya. Begitu luas tanahku, ketika engkau mendapatkan kesulitan untuk menyampaikan kebenaran, pergilah, tinggalkan kota Mekah meskipun itu adalah tempat kelahiran. Meskipun tempat itu adalah tempat yang sangat disayangi. Meskipun tempat tersebut memiliki magnet tersendiri dengan adanya satu bangunan yang paling pertama dan paling tua dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka hanya kepadakulah engkau menyembah. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Allah memerintahkan dan mengizinkan untuk pergi ke Madinah sekarang. Dulu namanya Yasrib. Abu Bakar pun menawarkan diri, bolehkah aku mendampingimu di dalam perjalanan hijrah menuju Yasrib? Lalu Rasulullah meresponnya, engkau boleh mengikuti aku. Langsung pada saat itu dibuatlah strategi oleh Abu Bakar As-Siddiq, menyiapkan 2 ekor unta yang kuat. Kemudian juga memanggil anaknya bernama Abdullah bin Abi Bakrin untuk memantau situasi kota Makkah, menyerap berita dan disampaikan kepada ayahnya. Memanggil juga dan memberikan upah kepada Abdullah bin Uraikid sebagai guide dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah, karena dialah satu-satunya orang yang sangat mengetahui situasi perjalanan menuju ke sana. Mana jalan yang paling mudah untuk dilalui, mana jalan pintas yang aman dan membawa keselamatan. Kemudian juga memerintahkan anaknya yang bernama Asma binti Abu Bakar sebagai penyuplai logistik selama Rasulullah nanti berada di dalam Gua Sur. Kemudian juga menyuruh seorang pelayannya bernama Amir bin Pukhairah yang selalu mengembalakan kambingnya, memantau situasi Gua Sur. Berangkatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tahu pada saat itu sedang berada di dalam pengejaran. Maka Rasulullah bersembunyi berserta dengan Abu Bakar di sebuah gunung yang kita kenal dengan Gunung Sur, yang di dalamnya ada gua disebut dengan Gua Sur. Disebut dengan Jabal Sur dinisbatkan kepada salah seorang yang masih keturunan Rasulullah, Sur bin Abil Manaf. Sur bin Abdul Manaf. Saudara-saudara, 3 hari 3 malam mereka berdua berada di dalam gua tersebut, bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Kemudian setelah itu mengadakan satu perjalanan yang jauh antara Makkah menuju Madinah. Jangan dibayangkan seperti sekarang. Sekarang ada jalan yang lurus dan halus melewati celah-celah pegunungan. Rentang jauhnya itu adalah 457 km lebih kira-kira. Ditempuh dengan menggunakan kendaraan yang kecepatan yang sangat tinggi, itu kurang lebih 5 jam lebih. Bahkan sekarang dengan adanya tren, adanya kereta yang menghubungkan 2 kota Haramain, Makkah dan Madinah,
itu hanya bisa ditempuh dengan 90 menit. Dulu tidak seperti itu. Karena jalannya berkelok-kelok, jalannya melewati pegunungan-pegunungan, tidak ada jalan pintas yang halus dan mulus. Maka jarak tempuhnya itu 490 km. Ditempuh dengan menggunakan kendaraan pada saat itu onta yang dihadiahkan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah. Itu memakan waktu 11 hari. Saudara-saudara, kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai beritanya kepada kaum Ansor. Mereka adalah orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Kemudian mereka pulang kembali ke kampung halamannya di Yastrib dan mengislamkan keluarganya, mengislamkan teman-temannya, mengislamkan tetangganya. Mereka inilah yang nantinya disebut sebagai kaum Ansor. Dan orang-orang yang berhijrah beserta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan kaum Muhajirin. Berita yang sangat menggembirakan, berita yang sangat dibanggakan, dan berita yang ditunggu-tunggu kehadirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itulah penduduk kota Madinah yang disebut dengan kaum Ansor ini setiap pagi mereka keluar dari kota, keluar dari rumahnya menuju satu perbatasan, yang mana perbatasan tersebut biasanya pasti dilalui oleh orang-orang yang datang dari Makkah menuju Madinah. Panjang mata, harapan yang penuh dengan kegembiraan dan kebanggaan itu dari pagi sampai sore tidak juga kunjung tiba. Besoknya begitu juga, berangkat lagi dari pagi hari bersama-sama berbondong-bondong dengan saudara dan teman-temannya. Tapi sampai hari berselimutkan malam, tetap yang diharapkan Rasulullah juga belum terlihat. Akhirnya mereka pulang kembali ke rumah masing-masing. Pada saat itu sedang musim kemarau. Pada saat itu musim panas. Masya Allah, kalau di sana sampai musim panas. Saya tahun 94 dan yang lalu itu sampai 50 derajat. Sehingga setiap jam kita harus meminum air. Kalau tidak akan dehidrasi dan banyak yang meninggal dunia karena kekurangan cairan. Ini saudara-saudara, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan Abu Bakar tiba di Madinah. Sementara orang-orang penduduk Madinah, kaum Ansor sudah pulang ke rumah masing-masing. Apa yang dilakukan oleh kaum Ansor itu diketahui dengan jelas dan pasti oleh orang-orang Yahudi. Pada malam itu ada satu orang laki-laki dari orang Yahudi itu yang tidak disebutkan namanya. Dia menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir dan datang di Madinah. Maka pada waktu itu seorang laki-laki Yahudi ini akhirnya dia teriak dengan sekeras-kerasnya, lari ke kampung berkeliling orang-orang penduduk Madinah dan mengucapkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah datang di kota Madinah. Spontanitas pada saat itu penduduk Madinah, kaum Ansor, mereka keluar berhamburan. Mereka berlarian menuju tempat di mana Rasulullah itu berada. Rasulullah
saat itu sedang istirahat di bawah sebuah pohon kurma, berada di sebuah desa yang kita kenal dengan desa Quba. Maka berdesakanlah manusia, orang-orang Ansor, karena begitu antusiasnya ingin melihat dan menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah desakan yang luar biasa, perlu diketahui bahwa sebagian besar orang-orang Ansor itu belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi mereka sudah memeluk Islam. Mereka sudah mendapatkan berita tentang keagungan dan kemuliaan Rasulullah. Mereka yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, apalagi di waktu malam, sulit membedakan mana Rasulullah dan mana Abu Bakar yang umurnya tidak terpaut jauh. Abu Bakar pada saat itu dengan kecerdasannya menangkap situasi kebingungan desakan manusia yang ingin bertemu dengan Rasulullah. Langsung dia cabut selendangnya, langsung dia cabut sorbannya dan dipayungkan di atas kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan gerakan itulah yang akhirnya penduduk kota Madinah bisa mengetahui dan memastikan bahwa Rasulullah itulah yang sedang dipayungi kepalanya, dan yang memayunginya adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setianya. Saudara-saudara, akhirnya mereka ucapkan selamat datang di kota Madinah. Masuklah ke dalam kota Madinah dengan aman dan ditaati. Dan Rasulullah pun menemui penduduk Madinah yang begitu bergembira ria dan bangga menyambut kedatangannya. Rasulullah tidak langsung masuk ke dalam kota Makkah, kota Madinah, tapi Rasulullah diam di desa Quba, kemudian menginap di salah seorang sahabat yang sudah masuk Islam yang bernama Kulsum bin Al-Hadam bin Amr Al-Qais. Dia adalah seorang laki-laki yang sudah tua, yang sudah masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. 4 hari lamanya beliau berada di dalam desa Quba tersebut, dan selama 4 hari juga membangun sebuah masjid. Inilah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an tatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Saudara-saudara, sebuah masjid yang dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah lebih berhak dan lebih dilayaki untuk mendirikan salat di dalamnya. Dan di dalamnya itu ada beberapa orang laki-laki yang mensucikan diri, dan Allah suka kepada orang-orang yang mensucikan diri. Ketika Rasulullah keluar dari sebuah perkampungan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat Jumat di masjid tersebut beserta dengan para sahabat-sahabat yang lainnya. Inilah sholat Jumat yang pertama kali dilaksanakan di tahun 1 Hijriah, tahun 622 Masehi. Ayatnya turun ketika di Madinah sebelum hijrah, tapi pelaksanaan sholat Jumat itu sendiri ketika beliau berada di Masjid Quba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi mengatakan bahwa masjid
Kuba adalah salah satu masjid yang disucikan dan dimuliakan setelah Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram yang ada di Madinatul Munawwarah yang belum dibangun pada saat itu, dan Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina, kemudian Masjid Kuba yang ada di desa Kuba perbatasan kota Madinah. Saudara-saudara, di situ melaksanakan salat Jumat. Dan seterusnya kewajiban pelaksanaan salat Jumat itu diteruskan kepada Jumat-Jumat dan berikutnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, barang siapa yang melaksanakan salat 2 rakaat saja di masjid tersebut, ini pahalanya sebanding dengan pahala melaksanakan umroh. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditakdirkan bisa melaksanakan umroh dan melaksanakan sholat di Masjid Kuba. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah 4 hari berada di desa Kuba, lalu Rasulullah meneruskan perjalanan. Rasulullah meneruskan perjalanan yang pada saat itu disambut oleh 500 kaum Ansar. Kemudian melewati pedesaan-pedesaan yang disebut dengan destinaj. Unta terus berjalan, di mana orang-orang yang dilewati kampung halamannya itu memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau tinggal di rumah kami saja. Jadikanlah engkau sebagai salah satu dari bagian dari keluarga kami yang dapat menguatkan kami dan mendapatkan kebanggaan bagi kami. Tidak hanya sampai di situ permohonannya, bahkan di antara mereka itu ada yang memegang talinya. Tali onta itu udah yang pegang, dan itu berkali-kali. Ya Rasul, singgah di rumah kami saja, diam di rumah kami saja. Ya. Tapi ya Rasulullah, biarkanlah, kata Rasulullah, unta ini bergerak dan berjalan. Karena dia bergerak dan berjalan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya unta itu berjalan dari desa Kuba menuju Madinatul Munawwarah. Kuba itu berada di sebelah tenggara kota Madinah, yang jaraknya kurang lebih itu ada 2 mil, kurang lebih 5 kilometer. Terus unta itu berjalan di tengah-tengah permohonan kampung, rumah yang ingin disinggahinya. Rasulullah terus biarkan saja, di mana unta ini berhenti, disitulah saya akan menginap. Saudara-saudara, akhirnya unta itu berhenti di sebuah perkampungan. Berhenti di sebuah rumah, dan akhirnya keluarlah salah seorang penduduk dari rumah tersebut, bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Dia adalah seorang sahabat yang sangat mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu ikut di dalam peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Dan akhirnya berhenti menderu di situ. Kemudian Abu Ayyub menerimanya dengan kebanggaan dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat Abu Ayyub Al-Ansari ini, beliau berada di Mekah yang disinggahi rumahnya, hijrahnya Rasulullah. Itu kuburannya ada di Konstantinopel, ada di Istanbul, Turki sana. Bahkan di sana dia membangun sebuah masjid. Masjidnya sekitar sebesar ini, ya. Sebesar ini. Itu di dekat sungai Blok Plorus, ya. Di situ
saya lihat setiap hari Jumat seperti hari raya Idul Fitri. Mulai dari hari Kamis berdatangan orang-orang dari mana-mana, i'tikaf sampai malam, sampai datangnya hari Jumat, dan sampai sore mereka baru pulang. Banyak para penziarah di sana, karena memang hari Jumat adalah merupakan salah satu hari Id bagi umat Islam yang datangnya berputar 7 hari satu kali. Jadi kita memiliki hari raya, ada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari raya yang sifatnya mingguan atau berputar 7 hari sekali. Itu saya lihat berada di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Saudara-saudara, pada saat itu Rasulullah menempati lantai yang paling bawah. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari merasa tidak enak rasanya untuk menempati lantai paling atas. Ada 2 lantai pada saat itu. Ya. Maka mempersilahkan Rasulullah untuk tinggal dan beristirahat di lantai atas. Sedangkan Abu Ayyub Al-Ansari itu berada di lantai yang bawah. Tapi apa kata Rasulullah? Tempat inilah lantai bawah yang paling nyaman bagiku, paling nyaman kepada sahabat-sahabatku yang ingin menemuiku. Saudara-saudara, disambut oleh seluruh penduduk kota Madinah. Mereka baik laki-laki maupun perempuan, bahkan awatik, hamba-hamba sahaya perempuan yang dimerdekakan, itu naik ke atas rumah. Mereka saling berpandangan antara satu dengan yang lain. Siapa ini mereka berdua? Siapa ini mereka berdua? Sementara yang lain berhamburan di jalan menyambut kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang ya Muhammad. Selamat datang ya Rasulullah. Anas mengatakan radhiyallahu an, aku tidak pernah menyaksikan suatu pemandangan yang sudah ini selain daripada sekarang ini. Saudara-saudara, disambutlah Rasulullah dengan penuh kegembiraan. Pada saat itu Madinah tersenyum, penuh kebanggaan. Penduduk kota Madinah, wanita-wanita perempuan yang mereka keluar dan bernyanyi menyambut Rasulullah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Telah terbit bulan purnama dari jalan perpisahan musafir. Wajib syukru alaina ma da'alillahi da. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang didakwahkan seorang dai. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril mudha. Ayyuhal mab'uts, wahai orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul kepada kami, engkau datang dengan perintah yang ditaati. Inilah yang dinyanyikan oleh wanita-wanita Ansar dengan penuh kebanggaan, kebahagiaan yang sangat mempesona. Bahkan para jariyah, ya, wanita-wanita yang ada menyambutnya, mereka juga menyanyi, kami senang dengan kehadiran Rasulullah dan kami juga senang Muhammad sebagai jar. Ini Bani Najjar. Saudara-saudara, ada di antara mereka memukul-mukul rebana, ya, memukul-mukul rebana sambil bernyanyi dengan riang gembira. Inilah asal muasalnya musik rebana itu dibolehkan di dalam Islam, sehingga banyaknya di masjid-masjid, pemuda masjid, banyaknya di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah sebagai hiburan yang diisi dengan nyanyian-nyanyian rohani dan nyanyian-nyanyian yang Islami, ya, yang setas dengan agama Islam yang kita cintai.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Abu Ayyub Al-Ansari adalah orang yang sangat menolong kehadiran Rasulullah dengan kaum Ansar bersama-sama. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di Masjid Nabawi, masjid yang dibangun oleh Rasulullah beserta dengan para sahabatnya. Onta terus berjalan, berada di tempat tersebut yang pada saat itu dijadikan sebagai pintu Masjid Nabawi yang pada saat itu masih kecil. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun rumah di dekat masjid itu, dan yang akhirnya antara Masjid Nabawi, tempat di mana Rasul untuk menyampaikan risalahnya, untuk menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut Raudhah, ya, Raudhatun min Riyadil Jannah. Ya. Disitulah kita dianjurkan, tempat lalu lalangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita menunaikan sholat, apapun sholatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tempat yang dinyatakan mustajab, di mana kita apa yang kita pohonkan kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Rasulullah hidup bersama dengan Siti Khadijah sampai akhir hayatnya. Kota Madinah menjadi kota kebanggaan bagi umat Islam sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Bahkan ada seorang astronot pergi ke angkasa. Di sana dia melihat ada 2 titik cahaya yang terang. Ternyata setelah di zoom, setelah diamati dan diteliti secara ilmiah kembali ke bumi ini, yang terlihat menyala dan terang benderang itu adalah kota Makkah dan Madinah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai salah satu bukti di mana kedua kota ini adalah kota yang dimuliakan oleh Allah. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka adalah salah seorang perawi hadis, ketika dia datang memasuki kota Madinah, saking suci dan dihormatinya, itu dia membuka sendalnya. Sendalnya dibuka. Begitu memasuki perbatasan kota Madinah, ada yang bertanya kepadanya, kenapa engkau buka sendalmu? Padahal masih jauh jaraknya menuju kota Madinah, masih ada di perbatasan 5 kilo. Apa katanya? Saya tidak sopan. Saya malu rasanya kalau saya sudah memasuki tanah haram Madinah, saya menggunakan alas kaki. Alangkah tidak beradabnya saya, alangkah tidak sopannya saya dan tidak berakhlaknya saya kalau seandainya saya berjalan di atas tanah haram di mana Rasulullah diwakafkan di situ menggunakan alas kaki. Saya ingin kaki saya langsung menyentuh dengan tanah, yang tanah itu nyambung kepada kuburannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, seorang presiden kita dulu, Soekarno, begitu mahbah kepada para ulama, begitu gemar berziarah ke sana. Ketika dia datang ke Madinah, dia copot seluruh pakaian kebesarannya. Pakaiannya sebagai seorang pemimpin umat yang sangat dikenal, termasyhur pada saat itu. Tapi begitu dia masuk ke dalam Masjid Nabawi, dia copot itu. Dia copot bajunya, dia copot sepatunya, dia copot kaos kakinya. Kemudian ditanya oleh sang raja, engkau adalah seorang pemimpin di negaramu yang sangat terkenal, kenapa engkau copot baju kebesaranmu?
Soekarno bilang, saya di sini bukan siapa-siapa. Saya di sini bukan seorang presiden. Saya di sini bukan seorang yang tokoh, tapi saya adalah umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka atribut kebesaran itu saya copot pada saat ini demi menghormati dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama menziarahi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada doa, ya, ada doa. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muharram wa ziyarata nabiyyikal mukarram fi kulli hinin wa fi kulli sanatin bi aqrabiz zaman. Ini adalah doa agar kita selalu sering berziarah ke Makkah Al-Mukarramah dan sering juga mengunjungi menziarahi baginda Rasulullah. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku untuk menziarahi rumahmu Baitullah yang diagungkan. Wa ziyarata nabiyyikal mukarram, dan berziarah kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan. Fi kulli sanatin, di setiap tahun. Mudah-mudahan ini adalah satu ijazah yang mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini selalu diberikan kesempatan untuk bisa berulang-ulang kali menziarahi Ka'bah dan menziarahi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, marilah kita sama-sama tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Allah, ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asun وأصلحنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.